Halo semua, kali ini kita akan membahas yang namanya variabel. Jadi di JavaScript itu untuk membuat variabel cukup mudah. Kita hanya perlu menuliskan kata kuncinya. Kata kuncinya ada 3. Yang pertama ada var, kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Kita misalkan namain dia nama variabel. Nah, untuk penulisan nama variabel itu tidak boleh ada spasi. Jadi kalau misalkan kita mau namain dia begini, nama variabel, ini nggak boleh karena ada spasinya. Jadi caranya spasinya dihapus, lalu huruf V-nya ini dijadikan kapital. Nah, gaya penulisan begini itu namanya camel case. Nah, setelah itu diikuti dengan assignment operator atau sama dengan, lalu diikuti value apa yang mau dimasukkan ke dalam variabel. Misalkan nilainya 5, lalu diakhiri dengan titik koma. Nah, sekarang kita sudah membuat sebuah variabel dengan nilainya adalah 5. Nah, terus gunanya apa? Nah, misalkan nanti di suatu saat di bagian lain dari program kita mau manggil nama variabel ini, itu otomatis yang kita panggil adalah nilai 5 ini. Jadi misalkan maksud saya misalkan saya tulis lagi nama variabel begini aja, lalu saya enter, tuh langsung ada nilai 5 gini. Jadi nilai 5 ini udah disimpan di dalam memori gitu. Jadi variabel itu sebenarnya nggak lain seperti kita memesan suatu ruang di memori untuk menyimpan nilai 5 ini. Nah, kemudian sama dengan ini itu namanya adalah assignment operator. Jadi kenapa dinamakan assignment operator? Dia assignment itu artinya penugasan. Jadi 5 ini ditugaskan untuk masuk ke dalam variabel ini, nama variabel. Misalkan saya mau buat variabel lagi, namanya variabel 2. Jadi untuk penulisan nama variabel itu tidak boleh diawali dengan nomor. Nah, kalau begini bakal error. Harus diawali dengan huruf dan tidak boleh ada spasi. Kalau simbol boleh, kayak underscore itu boleh. Tapi tidak semua simbol sih. Ini nggak boleh. Ini juga nggak boleh. Dan tidak boleh menggunakan nama variabel yang udah disimpan oleh JavaScript-nya sendiri. Misalkan saya buat variabel lagi namanya variabel 2. Saya isi dengan 3. Nah, sekarang saya bisa menjumlahkan 2 buah variabel yang telah saya buat tadi. Jadi kalau saya tulis nama variabel plus variabel 2, hasilnya 8. Jadi nama variabel tadi isinya adalah 5, variabel 2 isinya 3, 5 tambah 3 hasilnya 8. Oke, itu untuk variabel. Nah, kata kunci variabel tidak cuma var, ada lagi yang namanya let. Nah, nanti mungkin lebih banyak, bahkan lebih disarankan untuk menggunakan let. Karena kalau var itu dia scope-nya itu benar-benar global banget ya. Karena kalau kita pakai var, itu variabelnya bisa kita akses dari mana saja, bagian program kita, betul-betul dari mana aja. Mau itu di dalam function pun masih bisa diakses. Nah, kalau let ini enggak, dia betul-betul scope-nya itu mirip dengan bahasa pemrograman lain. Jadi lebih disarankan menggunakan let aja. Kemudian untuk mengubah value dari sebuah variabel, misalnya kita udah menginisialisasinya di awal seperti ini dengan nilai 4, kemudian suatu saat kita mau ubah nilainya nih. Jadi caranya itu tidak perlu lagi menuliskan kata kuncinya, langsung aja tulis nama variabelnya, lalu diikuti dengan value apa yang mau diganti. Sekarang saya isi 5.
Nah, sekarang kalau saya ketik lagi nama variabel, itu value-nya adalah 5. Langsung terganti. Kemudian kata kunci yang ketiga ada cons. Nah, kalau cons ini bedanya dia value-nya udah nggak bisa diganti. Jadi misalkan saya buat sebuah variabel namanya 5, 6 lah, 6, kemudian isinya adalah integer 6. Kita lihat nilai 6 adalah 6. Itu sekarang kita mau ganti nilai variabel 6 ini menjadi 7 misalnya. Itu nggak boleh. Katanya assignment to constant variable. Jadi kita tidak boleh melakukan assignment ke variabel yang konstan. Jadi value-nya tidak bisa diubah. Kemudian ada yang namanya pass by value dan pass by reference. Apa sih perbedaan keduanya? Misalkan saya punya variabel A itu sama dengan 5. Kemudian saya punya lagi variabel B, tapi isinya adalah A. Sekarang nilai B-nya berapa? Udah pasti nilai B-nya adalah 5 ya. Soalnya dia sama nilainya sama dengan A, ya kan? Nilai A diassign ke variabel B. Nah, sekarang kalau misalkan B-nya saya ubah, nilainya menjadi 3 misalkan. Oke. Sekarang nilai A-nya jadi berapa? Apakah nilai A-nya ikut berubah? Kalau kita lihat, nilai A-nya tetap 5. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan pass by value. Oke. Jadi saat saya mendeklarasikan B sama dengan A, itu di dalam memori udah disediakan tempat yang diberi label namanya B. Kemudian value-nya, isinya, itu di-copy dari value dari si A ini. Nah, si A ini mempunyai value 5. Nah, 5 ini yang di-copy ke si B. Nah, jadi di memori di alamat A itu ada nilainya 5, di B juga 5. Jadi di-copy, benar-benar di-copy. Jadi B punya 5, A juga punya 5. Jadi mereka individu, bukan terkait satu sama lain. Jadi biarpun saya ubah nilai B, A tetap tidak berpengaruh. Oke. Kemudian ada yang namanya pass by reference. Misalkan saya buat lagi variabel namanya C. Nah, C ini saya isi dengan array. Jadi gampangnya, array nanti bakal kita bahas lebih lanjut, tapi gampangnya array itu seperti variabel yang bisa menyimpan banyak value, gitulah. Misalkan 1, 2, dan 3. Misalkan saya punya begini. Oke, jadi nilai C sekarang adalah ada sebuah array dengan isinya 1, 2, dan 3. Nah, saya buat lagi sebuah variabel D gini, tapi isinya C. Kira-kira nilai D jadi berapa? Oke, nilai D jadi sama seperti C, ya. Nggak aneh, sama seperti yang di awal, nilainya sama-sama. Jadi di array itu ada namanya metode push. Dia menambahkan, jadi misalnya saya mau menambahkan angka. Jadi sebelumnya kan 1, 2, 3, saya mau tambah dengan nilai 4. Jadi saya bisa tulis sebuah metode namanya push. Saya tambahkan nilai 4 di sini. Oke. Sekarang kalau kita lihat D. Oke, sekarang D sudah ada 4 di dalamnya. Tapi apa yang terjadi dengan nilai C? Apakah dia ikut berubah? Kalau kita lihat di contoh pertama tadi, harusnya nggak berubah ya, karena dia di copy gitu kan. Tapi kalau kita lihat, tuh, C-nya juga ikut berubah. Jadi kenapa bisa ikut berubah? Karena saat kita mendeklarasikannya begini, let D
sama dengan C, itu yang di copy ke D itu bukan value ini, tapi alamat dari array-nya. Jadi yang sebenarnya disimpan C itu bukan ini sebenarnya, tapi yang disimpan oleh C itu sebuah alamat di dalam memori, kemudian alamat itu diisikan ini, nilai-nilai itu. Jadi D sama C ini sebenarnya berbagi alamat yang sama. Nah, karena mereka ini berbagi alamat yang sama, ketika sebuah diubah, maka yang ikut mereference ke alamat tersebut itu bakal ikut berubah juga. Gitu. Saya tambahkan lagi sebuah variabel di sini, E sama dengan C. Kita lihat E, hasilnya begitu. Nah, B-nya kita ubah. Kita hapus lagi 5 misalkan. Nah, sekarang kita lihat C udah ada 5, E pun ada 5. Jadi semuanya ikut berubah karena mereka mempunyai alamat memori yang sama. Kalau yang pertama tadi, dia itu alamatnya berbeda. Jadi value-nya yang di copy, bukan alamatnya. Jadi alamatnya dibuat yang baru, tapi value-nya di copy ke alamat tersebut. Jadi dua alamat, tapi value-nya sama dua-duanya. Nah, kalau ini array, jadi yang diparsing ke C ini bukan value-nya, tapi alamat dari array tersebut. Sehingga mereka berbagi alamat yang sama. Nah, jadi itu pass by reference. Jadi yang dimasukin tuh reference-nya. Value-value yang pass by reference ini biasanya adalah yang bertipe data non-primitive. Nanti untuk tipe data bakal kita bahas lebih lanjut.